1000 HPK atau 1000 hari pertama kehidupan dengan materi mengatasi stunting selama 1000 hari pertama kehidupan yang kritis. Baik, untuk pendahuluan di mana kita akan mengeksplorasi 1000 hari pertama kehidupan yang kritis dan dampak stunting pada perkembangan anak, penyebab dan akibat dari stunting itu sendiri, serta strategi pencegahan dan intervensinya. Jadi apa itu stunting? Jadi mahasiswi di sini kita harus tahu terlebih dahulu apa sih itu stunting. Jadi stunting adalah keadaan yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis pada masa kanak-kanak yang mengakibatkan gangguan pertumbuhan dan perkembangan, baik itu pertumbuhan tinggi badan maupun perkembangan. Jadi perkembangan pada anak sendiri ada 4 ya, yaitu perkembangan bahasa, perkembangan motorik halus, perkembangan motorik kasar, serta perkembangan sosial. Jadi hal ini ditandai dengan rendahnya tinggi badan dibandingkan usia anak dan merupakan masalah kesehatan masyarakat yang signifikan di banyak bagian dunia. Jadi bukan hanya di Indonesia saja, tetapi di seluruh dunia masalah stunting ini sangat berpengaruh terhadap kesehatan anak. Jadi stunting itu sendiri keadaan di mana tinggi badan berdasarkan umur sangat rendah, di mana di bawah persentil ketiga atau kurang dari min 2 SD atau standar deviasi. Jadi kita akan lihat ukuran stunting itu berdasarkan tabel dari WHO maupun tabel dari Kemenkes. Itu di situ akan menunjukkan umur per tinggi badan anak. Kemudian stunting sendiri adalah keadaan di mana tubuh anak lebih pendek dibandingkan dengan anak-anak seusianya. Nah, penyebab stunting itu sendiri disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk dari nutrisi yang tidak memadai, kemudian sanitasi dan kebersihan yang buruk, serta perawatan kesehatan yang tidak memadai. Gizi dan kesehatan ibu juga memainkan peran penting untuk pertumbuhan janin dan anak dengan usia dini. Nah, ibu hamil sendiri dengan kekurangan gizi sebelum dan selama hamil dapat menimbulkan gangguan pertumbuhan dan perkembangan janin, di mana bayi lahir dengan berat yang lebih rendah, kemudian adanya pemberian ASI yang tidak memadai dan makanan tambahan MPASI yang tidak sesuai, kemudian dapat juga menyebabkan penyakit infeksi yang berulang seperti diare dan infeksi pernafasan, serta menurut UNICEF sendiri, terjadinya stunting akibat dari faktor kemiskinan, pengetahuan masyarakat akan gizi itu masih rendah. Konsekuensi dari stunting itu sendiri dalam jangka panjang dan jangka pendek. Untuk jangka panjangnya secara signifikan termasuk keterlambatan kognitif dan perkembangan, penurunan fungsi kekebalan tubuh, dan peningkatan resiko penyakit kronis. Sedangkan konsekuensi stunting dalam segi ekonomi, di mana individu yang stunting cenderung tidak mencapai potensi penuh mereka dan berkontribusi pada masyarakat, sehingga akan menimbulkan ekonomi yang rendah pada negara tersebut. Nah, dampak dari gangguan pemenuhan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan, di mana ada dalam dampak jangka pendek serta dampak jangka panjang. Kita dapat lihat bahwa gangguan gizi pada masa 1000 HPK dari janin sampai baduta, di mana terdapat gangguan gizi kronis atau pendek. Untuk dampak jangka pendeknya terjadi gangguan perkembangan otak, sedangkan jangka panjangnya rendahnya kemampuan kognitif dan prestasi pendidikan.
Sedangkan untuk dampak jangka pendeknya terhadap gangguan pertumbuhan dapat menimbulkan dampak jangka panjang, rendahnya daya tahan kemampuan kerja, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Kemudian untuk kelebihan gizi adanya gangguan metabolisme tubuh, itu merupakan dampak jangka pendeknya. Sedangkan dampak jangka panjangnya itu rendahnya atau meningkatnya resiko diabetes, obesitas, penyakit jantung, hipertensi, kanker, stroke, disabilitas pada lansia. Sedangkan gangguan gizi akut itu dapat mengakibatkan anak tampak sangat kurus, kemudian bisa menyebabkan anak tersebut meninggal. Nah, prevention and intervention atau pencegahan dan intervensinya, di mana mencegah stunting membutuhkan pendekatan yang komprehensif, termasuk memperbaiki gizi ibu dan anak, mempromosikan praktek sanitasi dan kebersihan yang baik, dan menyediakan akses ke layanan kesehatan yang berkualitas. Sedangkan intervensi dini juga penting dengan program yang ditujukan untuk meningkatkan gizi dan hasil perkembangan pada bayi dan anak. Nah, intervensinya apa saja? Di mana yang pertama, asupan makanan yang bergizi pada masa periode emas, yaitu 1000 hari pertama kehidupan, kemudian pemberian ASI secara baik, ASI eksklusif 0-6 bulan, dan tepat disertai dengan pengawasan berat badan secara teratur dan terus-menerus, di mana di sini anak dapat dibawa ke posyandu untuk diukur berat badan, tinggi badan sesuai umur. Kemudian meningkatkan pendapatan keluarga agar dapat meningkatkan asuhan gizi anak, sehingga anak tidak terkena stunting maupun gizi buruk. Nah, untuk kesimpulannya, stunting adalah kondisi yang dapat dicegah dan dipulihkan, yang memiliki dampak signifikan pada perkembangan anak dan kesehatan jangka panjang. Jadi untuk mengatasi stunting selama 1000 hari pertama kehidupan kritis, sangat penting untuk memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan untuk mencapai potensi penuh mereka. Jadi kita sebagai tenaga kesehatan lebih memperhatikan lagi bagaimana cara mengatasi dan mencegah stunting itu sendiri, baik dari asupan gizinya dan terlebih lagi asupan gizi di 1000 hari pertama kehidupan. Baik, terima kasih untuk pertemuan kita kali ini. Itu saja. Silakan bagi adik-adik yang ingin bertanya bisa dimasukkan di kolom komentar. Kemudian kita akan lanjutkan untuk materi berikutnya di video pembelajaran yang berikutnya. Saya akhiri sampai sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.